selamat pagi. Jumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini cerita apa lagi Kak Sri? Maaf ya, semalam saya usahakan sih Cerita Kak Sri itu upload video satu hari. Kalau ada masih lah, betul tak? Oke, cerita hari ini tuh tajuknya udah tahu bahaya ke Malaysia, kenapa masih pergi? Jadi video kita yang last semalam saya ceritakan macam mana kehidupan salah seorang warga negara Indonesia. Kenapa saya sebenarnya bukan warga negara Indonesia saja sih yang tinggal secara ilegal di Malaysia, ramai. Ada Myanmar, ada Laos, ya ada Kamboja, ada Filipina, banyak. Cuman saya hanya tahu saja mereka itu ada ilegal, tapi ceritanya saya tidak tahu lah karena saya tidak bercakap-cakap dengan mereka gitu. Jadi saya ceritakan. Kebanyakannya di Cerita Kak Sri namanya Cerita Kak Sri. Jadi ini tuh saya akan ceritakan apa-apa saja yang pernah saya alami selama saya 10 tahun dan berbaur dengan orang-orang Indonesia yang sama-sama kami tinggal dulu di area-area perkebunan lah pemirsa. Oke, nah di sini saya ceritakan ya, ini dari pengalaman saya juga. Kemarin itu saya pernah beli buah. Jadi yang jual buah tuh orang Cina kan. Terus turun satu perempuan Indonesia pemirsa. Saya pikir itu wife dia, rupanya bukan. Itu ialah pekerja dia gitu. Jadi saya bilang, oh kerja sama dia. Iya, kayak mana ngurus paspornya apa semua, saya bilang. Karena kemarin, saya itu kan pernah juga ambil pekerja kan. Aduh kenapa ini sakit banget ini. Saya juga pernah ambil pekerja untuk kerja di sebagai cleaner di mall-mall besar di Penang dulu. Jadi bila mau mengurus dia punya permit, ada syarat-syaratnya pemirsa. Bukan semua orang boleh buat permit untuk pekerjanya. Bukan semua orang macam saya contoh. Mungkin saya sanggup ya kan dengan income YouTube. Mungkin saya sanggup menggaji 2 orang. Satu untuk jaga anak saya, satu untuk bersihkan rumah. Tapi belum tentu saya boleh memohon untuk permit mereka tinggal. Gitu. Jadi nggak semua orang bisa memohon permit untuk pekerjanya dan nggak semua orang bisa mengambil orang untuk bekerja. Gitu. Nah, jadi saat saya tanya katanya dia kosong. Rupanya suami dia yang jaga kebunnya, terus istri dia ikutlah menjual-jual hasil buahnya itu pemirsa. Ya, udah gitu pemirsa. Saya ada cerita sama dia sih. Kenapa datang ke sini kok? Ini saya bukan nanya 1-2 orang. Kebetulan di area kampung saya ini juga banyak orang masuk secara ilegal dan sudah balik, dan mereka melakukannya itu berkali-kali gitu. Jadi pas saya tanya kenapa berani masuk ke Malaysia secara ilegal, dah tahu bahaya. Kalau kedapatan kan boleh ditangkap, saya bilang. Yang pertama katanya pemirsa, kalau secara legal, secara resmi itu prosesnya lama sekali. Betul, memang lama sekali pemirsa. Kadang-kadang setahun belum tentu kita berangkat. Kita kena tunggu interview. Lepas interview pasporan. Lepas pasporan kita kena medical. Betul tak? Medical. Kenapa? Karena kita kena ada hasil medical untuk membuat permit pekerja. Itu syarat utamanya kan. Jadi harus medical. Lulus medical baru kita akan dapat calling visa. Setelah calling visa, pokoknya ada macam dia memberikan kita tuh macam pengajaran, macam pendidikan selama 2 hari lah, bahasa Malaysia lah, duitnya bagaimana, itu semua 2 hari pemirsa, baru kita akan berangkat. Dan selalunya itu paling cepat 3 atau 4 bulan, kadang-kadang setahun, kadang-kadang setahun setengah. Seperti saudara saya, adik kepada adik ipar saya tuh, dia mengurus jalur legal resmi, setahun setengah dia nggak berangkat-berangkat, malahan uangnya itu ditipu. Yang kedua, kita itu terikat. Kenapa saya bilang terikat? Ini pengalaman saya tanya-tanya orang-orang kemarin yang ada di Malaysia, yang di sini juga. Terikat itu adalah, misalnya kita dari sini ngurus satu agen, kita akan ditentukan di mana dan kilang apa tempat kita bekerja. Contoh misalnya kilang itu mengalami kemerosotan atau mengalami penurunan produk, kebanyakannya kan di PHK tuh, diberhentikan pekerja-pekerjanya. Nah, kita tuh nggak bisa pindah kilang. Jadi kalau misalkan kita itu kena dipecat, berhentikan kerja, kita akan dihantar pulang ke negara kita. Gitu pemirsa. Ya, kitanya tadinya maunya 5 tahun, masih setahun kita udah dipulangkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa pindah-pindah kilang, karena kita udah terikat dengan kilang ini. Jadi kita harus balik. Udah gitu, untuk kita menunggu lagi untuk bisa berangkat lagi ke Malaysia, kita kena tunggu 6 bulan lagi. Lepas 6 bulan kita pulang ke Indonesia, bulan ke-7 baru udah kita boleh lagi memulai proses untuk kita berangkat lagi ke Malaysia. Terikat pemirsa.
Dan yang ketiga itu biaya. Sebenarnya biaya ini nggak terlalu sih, karena sekarang kalau ke Malaysia gimana ya, semuanya boleh dipotong gaji, ya kan, potong semuanya, nggak ada bayar apapun, tapi nanti bulan-bulan kita kena bayar RM360 atau RM350 selama 11 bulan atau 10 bulan. Nah, dan prosesnya itu lebih cepat kalau ilegal. Iyalah, biasa kan kalau ilegal ini kita kan udah ada tuh, misalnya tuh, selalunya kalian tahu tak ada permintaan, misalnya ada dari sini orang Indonesia kerja di salah satu restoran, biasanya atau saudaranya yang bawa gitu kan, terus dia kerja sana, terus teleponnya kawannya, ini ada restoran ini mau 2-3 orang, mau kalian ikutlah, dia yang akan datang ke sini, ngurus paspornya pakai agent semua, dan masuk siap paspor terus pergi. Nah, biasanya urus paspornya, tiketnya semua udah ditanggung bos yang ada di Malaysia gitu, terus pergi kerja. Kalau misalkan nanti kerjanya itu capek kali lah nyuci piring ini tuh, dia pindah aja ke salah satu restoran lain. Orang dia nggak terikat, dia kan ilegal, pindah aja. Nggak bisa sini, pindah sana, pindah sini, boleh keliling satu Malaysia dia bekerja. Betul kan? Jadi walaupun bahaya, memikirkan itu semua, orang tuh lebih memilih untuk ilegal tanpa memperdulikan ada yang lebih berharga dari itu semua, nyawa. Saya pernah berbicara dengan satu orang, tapi dia ditangkap. Kalau dulu lain, sekarang sudah lain. Jadi dia ditangkap oleh pihak immigration itu tahun berapa katanya ya, 2003 atau berapa gitu pokoknya lah, dia masuk secara ilegal. Saya lupa tahunnya, tapi itu udah lama banget. Terus dia ditangkap, dia di rotan. Sekarang kalau ditangkap kan nggak di rotan lagi kan, di rotan. Saya nampak bekas rotan di punggung dia itu sampai sekarang berbekas. Nah, sekarang udah enggak, masuk lokap saja, pas itu dihantar pulang kan. Kalau dulu katanya di rotan mungkin 10 atau 15 tahun dulu gitu pemirsa, sekarang udah enggak. Jadi itulah dia pemirsa, kita itu enggak memikirkan nyawa. Kalau kamu sehat, bolehlah kamu bekerja sana, bekerja sini boleh. Tapi tiba giliran kamu sakit, and then jumpa dengan majikan yang tak mau bertanggung jawab, mereka tuh nggak peduli. Kamu mau meninggal kek, ya kan, sakit parah kek, apa kek, dia nggak peduli. Dia hanya peduli tenagamu saat kamu sehat saja. Dan satu lagi pemirsa, kalau misalkan terjadi penganiayaan, ya kan, penyiksaan, pemerasan atau bagaimana, kamu nggak bisa menuntut terlalu banyak. Karena apa? Karena kamu juga bermasalah gitu. Dan udah pasti kamu juga mau kemana-mana itu akan ada rasa takut dan rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kamu tuh dihantui. Nanti kalau saya keluar tangkap polis, nanti kalau begini tangkap polis. Itu. Tapi jangan salah, nggak semuanya juga yang ilegal setakut itu. Pergi saja, kadang ada juga dia security di mall-mall besar pun ilegal banyak, ya kan? Jadi itulah dia pemirsa, walaupun bahaya, orang masih tetap memilih menggunakannya. Dan satu lagi, ada banyak cara untuk masuk tanpa menggunakan jalur depan. Kalau kata orang-orang itu jalur belakang. Jadi begitulah dia pemirsa ya. Nggak boleh juga detail semua kita ceritakan seperti ini kan. Tapi itulah alasan-alasan kenapa kebanyakannya orang masih lagi memilih ilegal. Walaupun ianya berbahaya, tapi mereka masih lagi memilih untuk pergi juga dengan cara seperti itu. Dan yang paling utama, faktor pendorong mereka adalah ekonomi yang sulit. Jadi mereka sudah mengetepikan semua rasa takut dan cemasnya. Betul tak? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya.